Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Jumpa lagi kita pada malam hari ini dalam update COVID-19 Nusa Tenggara Barat. Perjumpaan kita di malam hari ini kita awali dengan membicarakan tentang istilah daerah bebas COVID, daerah penularan terkendali, dan daerah penularan tidak terkendali. Banyak orang beranggapan bahwa kalau sudah tidak ada kasus di daerahnya, maka daerah itu dinyatakan sebagai daerah bebas COVID. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ada 7 parameter yang kami pakai untuk menilai status suatu daerah. Pertama adalah transmisi lokal dalam 14 hari terakhir. Suatu daerah bisa dinyatakan bebas kalau sudah terpenuhi 7 unsur ini. Pertama, tidak ada transmisi lokal dalam 14 hari. Jadi 3 kabupaten kota yang merupakan daerah transmisi lokal, kalau dalam 14 hari masih ada transmisi lokal, mereka bukan daerah bebas COVID. Walaupun mungkin semua pasien di sana sudah sembuh. Kedua, tidak ada pasien baru dalam 14 hari terakhir. Kenapa 14 hari? Karena kita menghitung masa inkubasi. Artinya proses seseorang menjadi pasien yang positif itu kita hitung dengan masa inkubasi yang 14 hari. Ketiga, penanganan kasus positif di daerah. Kalau kita melihat untuk NTB, alhamdulillah penanganan kasus positif baik. Kita punya 19 rumah sakit rujukan dan 1 rumah sakit darurat di provinsi, 2 rumah sakit darurat di Sumbawa, dan 2 rumah sakit darurat di Pulau Lombok. Artinya isolasi dari pasien-pasien yang positif, insya Allah tidak ada istilah tidak mendapat tempat. Ketiga, selain penanganan kasus positif, kita juga melihat bagaimana penanganan populasi berisiko. Kita kenal PPTG, pelaku perjalanan tanpa gejala, OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan. Ini harus sudah tertangani dengan baik dan benar. Kalau dia karantina rumah, karantina mandiri, betul-betul terkontrol karantinanya. Kalau dia berada di tempat karantina terpadu, dia betul-betul terpantau. Sehingga risiko yang bersangkutan menularkan kepada keluarga atau masyarakat sekitar bisa betul-betul dieliminir. Kelima, surveillance penemuan kasus. Ini identik dengan tingginya angka pemeriksaan laboratorium. Kasus-kasus berisiko sebaiknya semua sudah tercover. Semua sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan disinilah salah satu permasalahan kita di Nusa Tenggara Barat. Kita baru bisa lancar memeriksa akhir-akhir ini setelah alat-alat itu ada di kita. Tetapi apakah sudah semua populasi berisiko kita periksa? Masih ada populasi berisiko yang masih sulit untuk dilakukan pemeriksaan. Yang keenam, surveillance faktor risiko. Setiap hari saya mengumumkan tentang OTG, penambahan OTG. Itulah salah satu bentuk surveillance faktor risiko. OTG, orang yang kontak erat dengan risiko tinggi harus ditemui. Tenaga kesehatan termasuk di dalamnya. Kemudian ODP juga harus tertangkap oleh petugas surveillance. Ini baru bisa kita nyatakan bahwa surveillance faktor risiko kita
berjalan dengan baik. Dan terakhir, keterlibatan masyarakat dalam penegakan protokol COVID secara aktif dan konsisten. Ini yang masih menjadi PR kita bersama. Bapak Ibu mungkin sempat menyaksikan foto-foto video yang viral tentang masyarakat yang berjubel membeli baju lebaran dengan mengabaikan protokol COVID, physical distancing, tidak memakai masker di pasar ataupun di toko. Jadi faktor peran serta masyarakat merupakan faktor yang menentukan suatu daerah semakin cepat atau tidak dalam mencapai bebas COVID. Karena itu banyak orang yang merasa daerahnya bebas COVID, daerah saya hijau, kenapa dianggap belum layak? Mari sama-sama kita menguji sendiri 7 parameter tadi ke dalam daerah kita masing-masing. Apakah sudah terpenuhi ke-7 parameter itu? Kalau ke-7 parameter belum terpenuhi, maka daerah Bapak Ibu belum termasuk daerah yang bebas COVID. Belum termasuk daerah yang terkendali dalam penata laksanaan COVID. Inilah hal yang ramai diperbincangkan dalam 2 hari terakhir. Kata-kata daerah terkendali penanganan COVID dan daerah yang tidak terkendali. Saya berharap dengan penjelasan yang kami berikan pada sore hari ini, Bapak Ibu bisa lebih memahami mengapa daerah yang tidak ada kasusnya masih belum disebut sebagai daerah bebas COVID. Bapak Ibu warga NTB yang tercinta, pada malam hari ini tanggal 19 Mei 2020 hari Selasa, kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan 3 laboratorium milik Nusa Tenggara Barat, yaitu Rumah Sakit Daerah Provinsi, Laboratorium Rumah Sakit Unram, dan Sains Teknopark Sumbawa. Malam ini ada 230 hasil spesimen yang dilaporkan. Dari hasil tersebut 194 spesimen negatif. 18 spesimen positif hasil evaluasi pasien yang dirawat. Dan pada hari ini agak berbeda dengan hari-hari yang lalu, di mana penambahan kasus positif baru selalu di bawah 10. Pada hari ini kita menemukan 18 kasus positif baru yang berasal 6 orang dari Kota Mataram, dari Lombok Barat 6 orang, dari Lombok Timur 2 orang, dari Lombok Utara 1 orang, dan dari Sumbawa Barat 3 orang. Sehingga dengan bertambahnya 18 orang ini, jumlah kumulatif kasus COVID-19 yang positif adalah 392 orang. Dan juga berbeda dengan hari-hari yang lalu, di mana angka pasien yang sembuh jauh di atas pasien yang positif. Pada hari ini kita mendapatkan laporan 8 orang pasien telah sembuh. 2 orang dari Kota Mataram, 3 orang dari Lombok Barat, 2 orang dari Lombok Tengah, dan 1 orang dari Sumbawa. Dengan sembuhnya 8 orang ini, total pasien sembuh di Nusa Tenggara Barat adalah 244 atau 62,2% dari seluruh pasien yang dirawat. Sementara kasus meninggal, alhamdulillah tidak ada penambahan, tetap 7 orang atau 1,7% dari seluruh kasus yang ada. Dengan 244 orang pasien sembuh, maka saat ini pasien yang masih dalam perawatan adalah sejumlah 141 orang. Ada catatan khusus dari 18 pasien yang positif baru, yaitu terjadi reinfeksi atau terinfeksi kembali
satu pasien yang sudah dinyatakan sembuh pada tanggal 10 Mei yang lalu. Pasien anak kita pulangkan pada tanggal 10 Mei yang lalu, sehari ini masuk bersama ibunya sebagai pasien baru. Jadi kita melihat bahwa faktor penularan kontak erat yang dekat itu sangat berpengaruh. Saat pasien pulang dari perawatan, ibu masih negatif. Tetapi ketika ibu diperiksa positif, pasien kita periksa kembali, ternyata reinfeksi menjadi positif kembali. Jadi sesuai dengan apa yang selalu diingatkan bahwa pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan pulang harus diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Karena resiko reinfeksi masih sangat besar pada pasien-pasien yang baru sembuh. Dan kita tahu bahwa pada pasien yang baru sembuh, belum semua virus keluar dari tubuhnya. Dia mungkin tidak akan menulari orang lain. Tetapi karena masih ada virus di dalam tubuhnya, dengan penambahan virus baru dari luar, dia akan mudah terjadi reinfeksi. Warga NTB yang tercinta, hari ini ada 57 orang tambahan OTG dari hasil tracing kontak teman-teman di lapangan. Di mana sampai hari ini ada 5.074 orang OTG yang telah ditemukan dan 1.964 orang masih dalam pengawasan. Mohon Bapak Ibu dan masyarakat lingkungan sekitar yang ada OTG sedang isolasi mandiri atau berada di karantina terpadu, mohon disupport, mohon dibantu agar OTG ini tetap bisa berada di tempat karantina sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada hari ini juga ada sejumlah 896 orang pasien dalam pengawasan, di mana 385 masih berada di rumah sakit dan di karantina terpadu, dan 513 orang sudah dinyatakan bebas pengawasan. Dari Februari sampai hari ini, pasien orang dalam pemantauan tercatat 5.399 orang. Yang masih dalam pemantauan 229 orang, yang sudah selesai pemantauan 5.170 orang. Bapak dan Ibu yang kami cintai, hari ini di malam ke-27 Ramadan menjelang Idul Fitri, mari kita tetap bersama-sama menegakkan salah satu ibadah kita, yaitu mencegah penyakit menular dengan melaksanakan protokol COVID dengan baik, yaitu mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir 20-40 detik, tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak atau physical distancing, serta meminimalisir keluar rumah apabila memang tidak diperlukan. Terkait dengan keberadaan Idul Fitri, kami menghimbau masyarakat agar mengikuti himbauan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mari kita istiqomah menjalani hari-hari yang berat ini. Semoga Allah SWT cepat mengangkat pandemi COVID-19 dari Nusa Tenggara Barat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.